What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang? Gila sih, bulan Februari ini sih Timeout wangi banget guys. Sewangi tembakan Steph Curry hari ini mencetak 56 poin untuk mengalahkan Orlando Magic. Look at Curry, man. So inspirational. Tapi gue seneng banget sih lihat viewsnya Timeout bulan Februari ini. Semoga bisa berlanjut guys. Semoga Steph Curry tetap jago. Lalu Warriors menang terus. And of course Lakers, man. Lakers dengan gebrakannya sekarang ini mendatangkan Luka Doncic dan juga mereka menang-menang terus. Hari ini juga mereka ugly win against Minnesota Timberwolves, tapi untungnya ada Opa LeBron seperti biasa. Opa LeBron to the rescue, karena Opa LeBron masihlah pemain terbaik di Lakers sekarang ini. Jadi semoga sih Warriors dan Lakers terus bisa menang ya bulan Maret, April, Mei, Juni guys. Biar Timeout rame terus. Amin. Lalu pastinya kita akan bahas juga kemenangan Milwaukee Bucks hari ini mengalahkan Denver Nuggets. Lalu ada Zion yang pertama kali triple-double. And of course, Ausar Thompson with the nice crossover on Jason Tatum. Jadi itulah topik-topiknya di kelas Timeout hari ini. Dan sebelum kita masuk ke kelas Timeout, seperti biasa lah guys. You know the drill. Tekan like dulu lah. Tekan dulu like-nya. Dan juga gue tunggu komentar kalian. And please nonton video ini secara full. Dan hari ini adalah hari terakhir gue 37 tahun. Jadi gue akan mau kasih kado ulang tahun kepada gue. Please klik join guys. Klik join di bawah. Daftar membership di tier 30.000. Kalian bisa masuk ke Discord. Sudah ada informasi terbaru tentang tim-tim yang mengganti pemain asing. Kalau udah ada 4 tim ya yang mengganti pemain asingnya di IBL untuk masuk ke second half of the season. Ada juga yang ganti pelatih. Ada juga exclusive content dari NBA All-Stars. Jadi please ayo join jadi member guys. Biar gue juga bisa selalu bikin time out. Kalian juga bisa kalau mau kasih angpau bisa juga sih. Klik super thanks. Kalau mau kasih angpau ke gue. So thank you so much to guys for always supporting Timeout. I really appreciate everybody. Kalau gitu langsung aja kita quick reaction kepada big night-nya Steph Curry di hari ini, di mana dia meledak dengan 56 poin dan juga 12 kali 3 point hari ini. The chef was cooking tonight. Golden State Warriors menang 121-115 dari Orlando Magic on the road. Ini adalah pembukaannya mereka untuk road trip mengalah 5 pertandingan. Yeah man, di era Jimmy Butler, rekornya mereka masih 7-1, walaupun hampir 8-0. Sejujurnya gue sih hitungnya 8-0 sih. But Chef Curry was doing this. Dia mencetak 56 poin ini melawan defense nomor 1 di Eastern Conference. Itu yang membuatnya lebih impresif lagi sih performance ini. And of course, we never get old, man. Watching Steph Curry just shooting threes, making threes. Apalagi ini 12 kali ya di game hari ini. Tapi emang tanggal 27 Februari ini lumayan sakti sih buat si Steph sih. Mungkin harus dinobatkan sebagai harinya Steph Curry. Steph Curry Day mungkin February 27, karena ini adalah ketiga kalinya dia punya big performance. Pertama tuh datang di tahun 2000 atau 2012 tahun lalu, 2013. 2013 27 Februari di mana dia mencetak 54 points di Madison Square Garden dan juga 11 3 point. Lalu di tahun 2016 dia mencetak 46 poin dan juga 12 kali 3 points dan double bang from Mike Breen saat melawan OKC Thunder. Dan hari ini terjadi lagi guys, di mana what a shooting performance tuh. Gila, dia mencetak 12 dari 19 3 point attempt-nya hari ini. That was just insane bro. Tadi pentingnya sih di third quarter ya. Di third quarter itu kita tahu di babak pertama si Warriors itu mainnya agak jelek ya. Terus sudah sempat ketinggalan 17 poin juga. Lalu di quarter ketiga Steph itu mencetak 22 poin guys. 22 poin membantu Warriors untuk bisa 33-9 run. Di mana itu mereka berhasil comeback sih tadi itu di quarter ketiga. Oh ya, sebelum itu kita harus ngomongin juga tentang Steph yang mencetak half court shot. Lebih dari half court sih tadi itu sih. Di belakang garis half court soalnya agak jauh juga. Itu untuk tadi menutup first half melawan Orlando Magic. Dia kayaknya juga memberikan dia momentum ya untuk bisa masuk ke quarter 3 dan quarter keempat. And semua challenge dikeluarin sama dia sih. Yang pertama itu dia sempat nembak 3 point after cooking si KCP. So dia kayak geleng-geleng kepala gitu ya. Yang pertama tadi untuk celebration. Habis yang kedua of course gila itu gue gak tau sih siapa pemainnya Magic yang dilewatin. So dia keluarin itu golf Charlie. Itu pertama kalinya sih gue melihat selebrasi itu dari Steph Curry. Tapi yang terakhir juga idola gue Paolo Banchero, man. Paolo Banchero juga kena fake telak banget, man. Telak banget sama Steph Curry tadi itu. So man, what a game though. What a game from Steph Curry. And so happy sih ngeliatin Steph tadi dengan performance tersebut. Surprisingly no night dari Steph Curry hari ini. Malah Draymond Green yang melakukan night tadi ke benchnya Orlando Magic. Please lah Steph,
please never retire, Steph. Never retire from the NBA. Karena kalau Steph retire, LeBron retire, apa kabar timeout ya guys? Gue tadi udah kepikiran, anjir kayak kalau LeBron retire, Steph retire, kayak timeout harus retire juga kayaknya. Karena siapa yang bisa menjadi ikonnya timeout di kedepannya? Itu sih yang kita harus cari sih. Jadi tiap kali bikin timeout tuh pasti 10-15 ribu views lah. Itu siapa kira-kira guys nextnya ya? Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis juga sih komen di bawah sih. Jujur tadi gue kirain si Steph ini bakal bisa melewati rekornya si Klay Thompson sih. Gue tadi udah ngitungin pas 12, wah kayak bisa nih 3 lagi gitu. Tapi ternyata beberapa kali dia tadi miss ya 3 poinnya. Tapi listen to this guys, listen to this. Ini adalah crazy stats banget menurut gue, dimana pemain yang pernah mencetak 9 atau lebih 3 point in a single game, itu Steph udah 45 kali guys melakukan itu. Sedangkan yang kedua, itu adalah Damian Lillard kalau nggak salah. Dame itu 14 kali doang guys. Jadi perbedaannya ini jauh banget guys. Jadi Steph tuh udah 45 kali at least mencetak 9 kali 3 point in a single game. That's just insane sih menurut gue ya. Tadi gue juga kirain, wah kayaknya Warriors abis honeymoon-nya udah lewat nih. Kayak honeymoon stage-nya kayak udah lewat sama Jimmy Butler nih. Kayak tadi gue mikir akan kalah sih setelah lihat bagaimana mereka struggling banget di babak pertama. Apalagi Jimmy Butler di game ini lumayan kacau sih nembaknya sih. 1 dari 7 nembaknya dan hanya 5 poin aja. Tapi memang Jimmy melakukan hal-hal yang lain seperti defense, lalu juga passing, assist ke temennya. Tapi menurut gue tadi, ya of course Steve Kerr lah. Lu harus kasih kredit kepada Steve Kerr. Di babak kedua dia melakukan adjustment dengan start Quinton Post. Dan itu dibayar lunas sih sama Quinton Post sih. Dia mencetak 18 poin hari ini off the bench. Benar-benar kasih impact sih. Apalagi offensively with his 3-point shot. Lalu juga tadi ada dunk juga. Ya Quinton Post so far sih mungkin akan jadi fan favorite sih untuk dari Dub Nation ya. Dan juga surprise juga sih ada center out of nowhere. Gue juga gak tahu mereka nemunya di mana sih. But so far Quinton Post has been really great sih off the bench dari benchnya si Golden State Warriors. Masa sih tapi Quinton Post gak ada darah Indonesia? Dia orang Belanda kan? Kayak harus dicek tuh kayak opa atau omanya sih. Jangan opa atau omanya ada sih yang punya darah Indonesia. Kayak wajib sih dinaturalisasi sih kalau ada sih. Karena bayangin nih kalau timnas Indonesia punya pemain big yang bisa nembak 3 point, lalu juga bisa mainnya se-smooth Quinton Post. Oh my god, that's gonna be crazy. Dan ini juga Warriors harus ingat ya guys, masih belum ada Jonathan Kuminga. Jadi gue penasaran masih entah nih gimana nih kalau dari Jonathan Kuminga, Quinton Post off the bench. Kayaknya akan makin kuat aja sih nanti si Golden State Warriors ini. Gue lucu ya, panggilannya banyak si Post itu ya. Tapi tadi yang paling nyangkut sama gue sih The Postman sih. That's pretty good tau. Untuk nickname si Quinton Post sih. Ya itu menurut gue ntar kalau ada Post, ada Potts, ada Kuminga, ada Moody, semuanya main, itu kayaknya akan membantu banget sih untuk big three-nya si Warriors. Tapi emang bener ya, presence-nya si Jimmy sih ngebantu banget sih untuk PD-nya mereka sih. Ini mungkin boleh bilang kayak Brandon Francis kali ya, kalau ada di Prawira. Mungkin itu presence-nya seperti gitu, ngasih kepedean kepada pemain-pemain lainnya. Karena Steph ya, sejak kehadirannya Jimmy di 8 game ini, Steph itu average-nya 30,6 poin per game guys. Itu adalah yang paling tinggi di 8 game terakhir ini, adalah yang paling tinggi di NBA. Jadi ya benar-benar Steph tuh hanya butuh 1 bintang lagi sih untuk jadi komplimennya dia dan juga nge-boost confidence-nya dia sih. So, good trade lah, great trade dari Golden State Warriors, walaupun gue juga sempat meragukannya sih. But Warriors sekarang ini sudah ada di posisi ke-7, udah di posisi 7 sekarang, and I think mereka nanti bisa aja end up di posisi 6. And Paolo tadi jagoan gue udah gokil juga tuh, 41 poin, and of course poster slam on Kevin Looney tadi ini. Tapi sayangnya masih belum enough ya untuk bisa mengalahkan Warriors. Dan Magic nih kayaknya sejak Paolo sama Franz balik itu malah merosot ya. Malah mainnya makin jelek ya. Kayaknya malah sering kalah. Dan ya sekarang ini kayaknya mereka udah di bawahnya Detroit Pistons. Oke, sekarang kita akan pindah ke Los Angeles Lakers. Ini game tadi di kuarter keempat susah banget sih nontonnya sih, karena banyak banget foulnya. Wah, 25 free throw kalau salah hitung tadi di kuarter keempat. Just berhenti terus sih. Lama banget, gue sampai nggak gue tonton lagi sih. Tadi gamenya Lakers menang 111-102 hari ini dari Minnesota Timberwolves. Kemenangan keempat secara beruntun. Lalu juga Lakers rekornya 14-3 sejak
sejak Januari 21. Surprisingly, Lakers kan menang-menang terus nih guys ya. Gue kira itu mereka udah ada di nomor 3 gitu atau nomor 2 Western Conference. Tapi ternyata mereka masih ada di posisi 5 loh. Masih kalah sama Houston Rockets sih. Itu yang menurut gue surprisingly aja sih. Lakers tadi hampir choke pastinya. Mereka kalah paling banyak kali leading 23 poin sih ingat gue di game ini. Padahal tadi Ant-Man udah ejected terus dilempar bolanya ke penonton. Tapi tadi yang gue ingat sih si Terrence Shannon itu, namanya siapa? Terrence Shannon itu jago banget sih, tiba-tiba pas dia main terus di kuarter keempat Lakers udah mulai buntu gitu, ya udah tiba-tiba beda 3 poin aja sih, tiba-tiba beda 3 poin. Tapi ya itu LeBron and Luka biasa langsung put a stop to all the bullshit. Luka tadi gila sih, yang terakhir itu dia daggernya, menurut gue sih daggernya tadi itu yang Luka depannya Jaden McDaniels, kind of like a step back 3 tapi udah mau out of bounds, itu susah banget sih. That was Luka magic though, that was probably magic banget lah. Magic banget tadi itu Luka magic. That was the hardest 3-point shot, dan itu adalah 3-point satu-satu yang dia masukin sih. Bokapnya aja sampai reaksinya gokil banget sih, sampai dia kaget banget sih kalau Luka bisa masukin tembakan tersebut. Pemain Lakers hari ini banyak break sih. Banyak break kecuali LeBron James, man. LeBron doang sih hari ini kembali menurut gue menyelamatkan Lakers dan juga menjadi pemain terbaiknya. LeBron James 33 poin, season high 17 rebounds dan juga 6 assist. Austin Reeves juga another big game, 23 points. Luka masih struggling dengan tembakan dia 1 dari 9 3 poinnya. Tapi tetap selesai dengan 21 poin, 13 rebound dan juga 5 assist. Ya, big 3-nya Lakers lah. Big 3-nya Lakers lumayan konsisten menurut gue dengan outputnya mereka. Tadi juga ada satu touchdown pass dari Doncic kepada LeBron James. Ini menurut gue lebih bagus daripada touchdown pass yang sebelumnya karena ini lebih jauh jaraknya dan juga bolanya bisa nyampe ke LeBron, pas banget di tangannya LeBron melewati 2 defendernya si Timberwolves. Luka, I'm pretty sure he gonna find his shot very soon sih, karena makin ngeri aja kalau Luka 3-pointnya udah mulai masuk. Atau ini all about rhythm aja sih nanti si Luka sih, karena kita tahu Luka kan ya baru main lagi kan berapa game ini sejak off dari 25 Desember, jadi he'll be fine with LeBron James. Tadi juga ada LeBron sekali alley-oop ya dari Luka ke Vando, ke LeBron man, dari baseline. That was pretty nice tuh. Ngomongin Vando tadi sempat dorong-dorong aneh sama mantan teammate-nya Ant-Man. Jadi katanya sejarahnya itu adalah pas early in the season Ant-Man sama Vando nggak main tuh pakai street clothes. Nah itu sempat trash talk gitu. Terus tiba-tiba si Ant-Man ngomong kayak, lu udah lama nggak main men, udah 2 tahun lu nggak main. Nah udah kayak gitu, kayak Vando inget hari ini kayak tadi pas ketemu di tengah lapangan itu langsung dorong-dorongan sih. That was pretty cool to see though, pretty fun to see. Ya harus kayak begitulah biar ada dramanya dikit lah ya. Terus juga tadi si Jackson Hayes sempat itu sih ngelempar bola ke mukanya Nasrid. Untungnya juga nggak gelut tuh. Tapi abis itu si Hayes minta maaf sih. Ya lumayan sportif lah, sangat sportif dari Jackson Hayes tadi ini. Tapi kemenangan ini sayangnya tadi Rui Hachimura ya cedera. Rui kayaknya kena knee strain di game tadi ini. Semoga nggak terlalu parah, tapi kelihatannya besok nggak akan main sih lawan si Los Angeles Clippers gue. Besok Lakers versus Clippers guys. Mungkin untuk kado ulang tahun gue, mungkin besok Clippers dibantai aja kali ya. Clippers dibantai aja sama Lakers lah. Biar besok viewsnya timeout tinggi lagi semoga. Itu adalah harapan saya untuk kado ulang tahun saya ya. Apalagi ya kita mau bahas dari game ini, kayaknya itu aja sih. Terrence Shannon, man, jago sih. 25 poin hari ini off the bench dan juga 5 rebound. That dunk over Jordan Goodwin. That was nasty, bro. Itu kuat banget sih dari dunknya sih. I think they should keep giving him minutes lah untuk si Terrence Shannon ini. Nasrid sih tadi yang bikin rusak sih. Nasrid agak busuk sih. Mainnya 3 poin dan 1 dari 10 field goal-nya. T-Wolf gue gak tahu kenapa mereka sering banget kayak di awal-awal game itu sering ketinggalan sih. Itu susah sih mainnya kan, mereka comeback dari 25 poin ya lawan OKC kalau gak salah. Tapi kayaknya it's hard lah untuk every game lu bisa comeback dari ketinggalan 20 plus poin sih. Ya yang pasti si Minnesota not doing good right now. Karena kita pindah ke Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks lagi tadi juga mengalahkan Denver Nuggets dengan skor 121-112. Nuggets setelah menang 9 kali secara beruntun, karena tiba-tiba kalah 2 dari 3 pertandingan terakhirnya mereka. Jokic malah tadi excuse me. Jokic lawan Giannis tadi seru banget sih menurut gue sih. Battle of two MVPs.
Jokic tadi triple-double sih, 32 poin, 14 rebound, dan juga 10 assist. Tapi memang sayangnya teman-temannya kurang membantu sih hari ini menurut gue. Apalagi MPJ gue gak ngerti bisa nembak 22 kali. 22 attempt, maksudnya cuma 5 sih. So, agak berat sih kalau pemain lainnya nggak step up sih untuk si Nikola Jokic. Giannis tadi ini lumayan bagus, 28 poin, 19 rebound. Gue nggak salah ya nyatet ya. 28 poin, 19 rebound, 7 assist in 32 minutes. Wow, what a stats. Semoga gue nggak salah tuh reboundnya. Giannis masih dimonitor tapi menitnya katanya sama Bucks. Karena kemarin sebelum All-Star break itu dia sempat miss 6 game ya kayaknya. Miss 6 game karena ada cedera betis. Yang positif sih untuk si Bucks adalah Brook Lopez ya. Brook Lopez sejak si Bobby Portis kena suspension, ini mulai step up. Dia hari ini pun juga 22 points untuk si Milwaukee Bucks, walaupun tadi kena poster satu kali sih. Gila, posternya dari si Christian Brown. Christian Brown tuh punya banyak poster sih. Itu orang gokil sih. Semua ditantangin sama dia sih at the rim sih. Lalu dari Miller juga sih. Miller hari ini mencetak 19 poin. Zion Williamson pertama kalinya mencetak triple-double. I'm very surprised though. Phoenix Suns tetap loyo banget lawan New Orleans Pelicans hari ini. Pelicans tadi menang 124-116 dari Phoenix Suns. Zion Williamson 27 poin, 10 rebound, 11 assist saya gue nggak salah. Triple-double. Tapi gue nggak ngerti kenapa sih NBA on ESPN memilih foto ini. Dari mungkin puluhan fotonya Zion Williamson, mereka harus pilih satu yang melet ini sih. I don't know why. Mau create engagement atau apa gue nggak ngerti sih. But that's an ugly photo dong. Nggak enak banget ngeliatnya sambil lidahnya melet gitu. CJ McCollum juga nambahin 19 poin. Zion I think been playing pretty well now. Katanya juga berat badannya sekarang ini paling enteng sekarang ini dalam karirnya dia. So it's good to see dan juga good to hear sih tentang Zion Williamson. Coach Bud ini kayaknya coaching to get fired, bro. I think dia pengen dipecat sih dari si Phoenix Suns karena lagi critical moment di dalam game ini. Dia masang Ty Washington, D-Book, Grayson Allen, Ryan Dunn, dan juga Miles Plumlee. That's not good. Miles kan ya? Miles sama Mason. Kok gue sampai lupa deh. Mason Plumlee. Gue bingung banget sih. Bingung banget sama line up ini. Itu line up ya udah pasti bikin kalah lah. Udah gak mungkin gak sih. Dan juga pemainnya Suns gak ada yang niat main defense sih. Gak ada yang niat main defense tuh. KD juga marah-marah terus di lapangan. KD is not happy already, man. KD just not happy with his team and his teammate. Dan ini juga gak bagus sih untuk mental health-nya para fans Suns. I think ini definitely udah mulai masuk nih ke dark times. Dark times untuk para fansnya Phoenix Suns. And terakhir gue mau kasih data sih kalian crossover-nya Ausar Thompson on Jason Tatum. It is very clean. Gila banget sih. Gak ada bump, gak ada apa. Bener-bener pure crossover bikin Jason Tatum hampir aja jatuh, guys. Sudah tertatih-tatih sama pegang jersinya Ausar Thompson, man. Gila sih. Telak banget itu crossovernya. Dan Detroit Pistons gokil sih main ini. Mereka mengalahkan Boston Celtics 117-97. Malik Beasley on fire, 26 points. Dan juga 6 dari 11 3 poinnya. Kate lalu juga double-double kemarin ini dengan 21 poin dan juga 11 assist. Ngeri sih Pistons. Bad Boys Part 2 kah? I think Bad Boys Part 2 sekarang kelihatannya. Mereka lagi menang 8 game secara beruntun. Dan ini pertama kalinya terjadi dalam franchise yang mereka sejak tahun 2009. Which is 16 years. 16 years ago. Gila sih. Dan Detroit Pistons benar-benar menurut gue ya tim paling mengejutkan sih. Paling mengejutkan di NBA tahun ini. So ya itu aja timeoutnya hari ini. Hopefully you guys enjoy the timeout. Really appreciate everybody sudah selalu nonton timeout sampai di titik ini. Ya sampai di titik ini nonton, please say something. Thank you so much though guys. Appreciate you guys. Time for me to edit and then sleep. Coming home really soon. Coming home really soon tanggal 6. Tanggal 6 ntar balik kita ngeliput IBL lagi. Can't wait. And yeah, once again thank you so much guys for always supporting. Jangan lupa to like, jangan lupa to comment. And we'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.